Bagaimana doktif? Jantungmu aman, dadamu sesak, sakit kepalamu. Sudah kukatakan, jangan pernah review, kau jadikan bisnis. Sekarang kau diciduk, mampus kau di situ. Moga-moga aja kau cepat masuk bui. Sekarang kau diciduk, mampus kau di situ. Moga-moga aja kau cepat masuk bui. Hari ini doktif jantungan diperiksa kasus pemerasan yang melibatkan banyak pihak. Moga-moga doktif masuk ke bui. Moga-moga doktif masuk ke bui. Dak dik duk, suara jantungnya doktif. Hahihu, suara nafasnya doktif. Si doktif saat ini lagi ketar-ketir. Si doktif lagi nyusun strategis bagaimana terlepas dari kasus ini. Aduh, aduh, aduh doktif, Anda sudah terbukti. Wow, wow. Moga-moga Anda cepat masuk bui. Ayo masuk bui. Ayo masuk bui. Dokter detektif, ayo masuk bui. Doktif janda bopeng, orangnya sangat licik. Dia sudah terbukti menghancurkan bisnis orang. Kalau ada yang berani menantang, langsung direview. Karena egonya itu tidak bisa dikendali. Sadar, sadarlah. Sadarlah doktif bopeng. Sadarlah, oh sadarlah. Sadarlah doktif bopeng. Dokter detektif, orangnya sok jadi artis. Muncul di TV, ratingnya hanya secuil. Pengennya lebih, dibayar 100 jeti. Tahu-taunya hanya 1 jeti. Sedih gak lo? Sadar gak lo kalau lo tuh bukan artis? Sudah terakreditasi seperti sertifikat yang bisa ditunjukkan oleh dokter. Bisa dibaca ya Mbak DP ya? Berarti benar ya fakta ya yang dokter sampaikan, bukan hoax ya? Mari kita cek faktanya. Pada daftar uji laboratorium SIG yang terakreditasi oleh KAN, pada sediaan kosmetik kita tidak melihat adanya daftar niacinamide atau vitamin B3, retinol atau vitamin A sudah masuk dalam daftar yang terakreditasi oleh KAN. Karena itu kenapa uji laboratorium untuk niacinamide, retinol itu belum terakreditasi atau belum valid. Jadi apakah lab SIG itu sudah terakreditasi? Jawabannya sudah. Benar. Tapi parameter ujinya itu apa saja yang sudah terakreditasi? Doktif, lain kali jangan kasih informasi setengah-setengah dong. Kasih informasi ke masyarakat itu full. Harus lengkap, jangan dipotong-potong. Nanti jatuhnya jadi hoax loh. Kalau mau membeberkan fakta, sebaiknya faktanya harus lengkap. Jangan setengah-setengah. To the point aja. Untuk uji niacinamide dan retinol pada kosmetik itu belum terakreditasi. Yang sudah terakreditasi itu adalah uji retinol dan niacinamide pada pangan dan pakan hewan. Dan itu dua hal yang berbeda ya. Makanan dan kosmetik atau skincare itu dua hal yang berbeda. Jadi intinya apa? Jika uji retinol dan niacinamide pada skincare itu belum terakreditasi, intinya hasilnya tidak valid. Tapi sepertinya sudah sering sekali nih doktif membeberkan sesuatu itu setengah-setengah saja. Contohnya kasus Dr. Gregory. Pada waktu klarifikasi dengan Mami DP, doktif mengatakan bahwa Dr. Gregory itu tidak benar dan menyebarkan hoax. Faktanya, hasil uji niacinamide yang dilakukan oleh doktif itu berbeda jauh dengan hasil lab dari Dr. Gregory. Lalu kenapa tidak dibahas? Kenapa yang dibahas hanya setengah kebenaran, setengah fakta aja, yaitu soal SPF-nya? Kenapa tidak dibahas yang uji niacinamide-nya juga? Kenapa?
Padahal itu yang diklarifikasi oleh pihak Dr. Gregory dan juga brand Get Beauty. Kenapa selalu Doktif membeberkan fakta itu setengah-setengah saja? Kenapa nggak full sih, Dok? Edukasi masyarakat itu jangan setengah-setengah. Jadi jika kita mau simpulkan, intinya hasil lab itu belum terverifikasi dan belum terakreditasi. Dua-duanya belum ada, baik akreditasi maupun verifikasi. Karena apa? Iya akreditasi, tapi parameter uji untuk niacinamide dan retinolnya pada kosmetik atau skincare itu memang belum terakreditasi. Jadi memang baik verifikasi maupun akreditasi, dua-duanya itu tidak ada. Jadi hasilnya tidak valid. Dan kalau hasilnya tidak valid, berarti uji lab yang ada pada semua brand-brand skincare ini bisa jadi tidak valid semuanya. Lalu ujungnya apa? Ya huru hara. Because half truth is often a great lie. Kebenaran yang setengah-setengah biasanya adalah kebohongan yang besar. Bukan saya yang ngomong, tapi Benjamin Franklin. Aku tuh heran sama mereka-mereka yang pada nyerang Doktif. Sebenarnya maunya apa sih? Sebenarnya kita tuh diuntungin gak sih sebagai masyarakat dengan adanya review-review dari Doktif? Karena berkat review dari Doktif, kita jadi tahu produk-produk yang overclaim. Dan kita bisa memilih tuh produk-produk yang bagus atas reviewnya Doktif yang bisa kita gunakan untuk skincare kita harian kita. Dan mereka pada bilang semua diserahkan kepada BPOM. Yang padahal BPOM sendiri mereka sudah menghilangkan kepercayaannya sehingga masyarakat sekarang sudah tidak percaya lagi kepada BPOM. Karena produk-produk yang overclaim ternyata itu bisa lolos BPOM. Nah coba kalau nggak ada dokter detektif yang review. Kayaknya sampai hari ini kita nggak akan pernah tahu tuh produk-produk yang curang, tau nggak sih? Kalau aku sebagai masyarakat biasa, aku sangat mendukung sekali dengan adanya Doktif. Teruskan perjuangannya Doktif untuk mereview produk-produk yang nggak overclaim ya, dan tetap informasikan kepada masyarakat luas agar semuanya bisa teredukasi. Makasih Doktif. Cara untuk mengungkapkan sesuatu. Ya, kita harus jaga etika dokter tetap. Jadi, kalau untuk provokasi, no. Tapi edukasi, of course, yes. Makin ribet. Memalukan. Kawan-kawan, jangan bersengketa, jangan berseteru. Ingat kode etik, kita saudara kandung. Dan ingat sumpah dokter. Satu hal, jangan bikin kegaduhan karena masyarakat tidak paham. Kembali ke marwahnya sebagai seorang dokter. Yang akur-akur aja deh, gitu. Kita kan sama-sama dokter, ya kan? Saling menghargai. Semoga kembali ke jalan yang benar sebagai dokter. Benar sebagai dokter. Kembali ke etika kedokteran. Kita sebagai sesama dokter tidak boleh saling menjelekan. Karena ingat, di dalam sumpah dokter, kita adalah saudara kandung. Kita sebagai dokter, baliklah seperti etikanya kita dulu sebagai dokter. Terus kembalilah apa sih fungsi dokter itu sendiri. Supaya tidak terjadi sikap-sikap antara dokter. Harus stop. Sesuai dengan etika kedokteran aja kembali. Kalau ada masalah pribadi, jangan diumbar di media sosial. Tolong jaga etika kita sebagai kedokteran secara profesional. Kandung ya. Jadi termasuk saya adalah saudara kandung, jadi kita tidak perlu berseteru, harusnya saling mendukung, saling membantu. Melakukan uji lab sebenarnya bukan kewenangan dokter. Ya, ujung-ujungnya jualan juga. Kita ini adalah saintis dan kita ini harus berbasis kepada evidence-based medicine. Harus berbasis kepada evidence-based medicine. Popularitas. Siapapun yang dalam media sosial membuat berita sensasi mencari popularitas. Kita tahu di balik berita-berita yang sensasional tadi ada kepentingan-kepentingan yang saat ini mungkin kita belum tahu. Dokter nggak boleh saling menjatuhkan. Jadi bisnis itu kejam ya dok. Edukasi yang baik untuk masyarakat adalah edukasi yang smart. Jadi tidak ada informasi yang terputus sehingga masyarakat juga mendapatkan hasil yang baik. Edukasi yes banget, tapi provokasi no. Tentang kontroversi masalah Doktif lah apa siapapun yang ada di Instagram, menurut saya adalah itu semua adalah pembodohan. Ya kita sebagai dokter yang punya martabat yang tinggi,
janganlah ikut-ikut seperti hal seperti itu. Kita berprakteklah yang evidence based. Menanggapi pertengkaran antara Kak Sheila Syaukia dengan dokter detektif yang viral banget sudah menjadi konsumsi publik luar biasa ya. Di sini saya hanya netizen biasa, saya orang biasa, saya bukan siapa-siapa yang ingin menyuarakan suara saya. Yang saya lihat dalam sudut pandangan mata saya, dokter detektif itu namanya membunuh usaha orang lain, menghancurkan usaha orang lain. Kalau memang dokter detektif niatnya baik untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, harusnya bisa tegur secara pribadi kepada Kak Shell. Bilang, Kak Shell, ini produkmu tidak baik, ini membahayakan masyarakat, tolong dibenahi ulang, dibenahi lagi. Itu kelar, tidak menjadi ribut. Ini sosial media yang otomatis netizen akan mengonsumsinya secara berbeda-beda. Terus di situ koar-koar dengan cara menjatuhkan gitu. Itu namanya menjatuhkan kalau seperti itu. Yang saya lihat di live itu, Kak Shell cuman menuntut, ayo kamu belinya di mana, dibuktikan. Pada nyatanya apa? Diam dengan 1000 bahasa, tidak mau membuka omongan untuk memberitahu itu belinya di mana, dapatnya dari mana. Iya kalau benar produknya Kak Shell, kalau bukan itu menjadi fitnah yang besar. Kak Shell sudah berani nantang, kalau kamu belinya di mana, ayo kita samperin sekarang juga. Kalau memang kamu benar, dokter detektif, kalau memang kamu benar dan tidak merasa salah, buktikan, ayo ketemu dong, kan ketemu sama penjual yang kamu beli itu. Diketemuin harusnya. Di situ kamu diam, tidak bisa berkata-kata, dan kamu masuk ke mobil, kamu bilang beraninya keroyokan dan lain sebagainya. Tidak. Kalau saya menjadi Kak Shell nih, kalau saya ada di posisi Kak Shell, saya juga akan menuntut usaha saya dihancurkan loh seperti itu. Itu dihancurkan dan itu bukan ranahnya kamu untuk mengurusi itu. Di sini kan sudah diterapkan masing-masing. Ada dari BPOM yang mengurus hal-hal seperti itu, ada pihak owner skincare yang mengurus usahanya, ada dokter yang mengurus pasiennya, ada pokoknya ada semua, ada tugasnya masing-masing. Kenapa kamu ambil tugas orang lain gitu? Kalau memang kamu niatnya baik, tidak akan menjatuhkan usaha orang lain, ya udah, tinggal tegur secara pribadi. Tidak mungkin terjadi keributan, pasti dibenahi gitu. Kalau enggak, kalau memang kamu tidak mau menegur secara pribadi, laporkan kepada BPOM, laporkan kepada pihak yang berwajib. Laporkan kepada BPOM bahwa produk ini overclaim, produk ini berbahaya, produk ini mengandung merkuri. Nanti pihak BPOM yang turun tangan, yang mengurus itu semua, karena memang itu tanggung jawab dari BPOM kan untuk mengurus hal seperti itu. Bukan tanggung jawab kamu, juga bukan ranahnya kamu gitu. Apalagi di sini hal yang sama kamu lakukan. Selain kalau saya dalam sudut pandang saya, kamu mencari ketenaran dengan cara menjatuhkan orang lain. Terus kamu juga di sini sebagai owner skincare juga, kamu berjualan skincare juga, kalah pamor, kalah kaya, sehingga harus menjatuhkan orang lain untuk menerbangkan diri sendiri. Gak boleh begitu ya, gak bisa kayak gitu. Saya bukan pihaknya Kak Shell, jujur saya tidak menggunakan produknya Kak Shell sedikit pun, baik skincare ataupun apa, tidak menggunakan. Dan saya juga bukan pihaknya jadi doktif. Saya di sini hanya melihat video yang terus-menerus lewat di beranda saya. Yang saya tangkap, yang saya cermati. Ini saya orang goblok, saya bukan orang berpendidikan, saya jauh dari kata berpendidikan. Tapi yang saya tangkap seperti itu namanya menjatuhkan usaha orang lain yang susah payah dibangun, terus tiba-tiba lu datang berkoar-koar di sosial media dengan cara menjatuhkan. Kalau memang lu ada bukti nyatanya lu tidak bersalah, Kak Shell di situ di live cuman menuntut, ayo buktikan kamu beli di mana, itu produk saya atau bukan. Jangan menyebarkan fitnah. Tukang fitnah kamu. Ya benar, kalau saya sendiri ada di posisi Kak Shell, saya juga akan melakukan hal tersebut. Saya tuntut, ayo kamu belinya di mana. Kalau memang kamu benar, buktikan dong. Itu pada nyatanya apa? Diam 1000 bahasa, tidak berani membuktikan belinya di mana, dapatnya dari mana, tidak berani kan. Giliran dituntut masuk mobil, alasan saya ditahan, saya tidak boleh masuk mobil. Loh jelas ditahan. Kalau saya juga ada di posisi Kak Shell, saya akan menahan kamu sampai kamu membuktikan produk itu beneran punya saya atau bukan. Kalau memang itu produk punya saya, terbukti, berarti kamu menang dong di situ. Kamu menang, netizen otomatis akan membuli saya habis-habisan. Tapi kalau memang produk itu tidak terbukti, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Gitu. Berani berbuat harus tanggung jawab dong. Di sini enggak melarikan diri. Ngomongnya Kak Shell keroyokan, Kak Shell laku. Terus netizennya nih aneh nih.
preman komentar di ininya Kak Sel. Gila, yang preman siapa di sini? Yang menyenggol duluan siapa? Nanti ngebully aku pula kau netizen kan. Ini sama-sama kita sama-sama sebagai netizen. Saya bersuara seperti ini apa yang saya tanggap doang. Kalau salah ya mohon maaf, karena saya bukan orang berpendidikan. Saya tidak tahu tentang dunia skincare-skincarean. Tapi di dalam dunia bisnis yang saya lihat dari saya amati, kalau di dalam dunia bisnis itu seperti itu menjatuhkan, membunuh rezeki orang lain, mematikan usaha orang lain. Soalnya saya sebagai pengusaha juga yang kalau dilakukan hal seperti itu saya juga akan marah. Kalian udah pada lihat video ini belum? Dokter detektif akan dipanggil. Aku menyuarakan isi hati aku. Aku sebagai rakyat Indonesia yang tidak tahu menahu tentang bahan-bahan skincare, apalagi kandungan-kandungannya. Aku sangat-sangat setuju sih dengan apa yang dilakukan Doktif. Karena tanpa Doktif mereview barang-barang itu, skincare itu, kita nggak tahu apa-apa. Ya, karena banyak ya skincare yang melakukan kecurangan ya. Contohnya nih, barangnya udah terdaftar di BPOM, cuman ada perubahan di ingredients-nya. Kan kita nggak tahu, kalau nggak di-review Doktif kan kita nggak tahu. Jadi harusnya sih menurut aku kalau Doktif ini patut diapresiasi gitu. Kan Badan POM ini sibuk. Badan POM kan adalah badan pengawas obat dan makanan. Otomatis jutaan, mungkin miliaran bahan makanan dan bahan obat yang perlu diawasin gitu. Jadi menurut aku Doktif ini relawan ya, bisa dibilang relawan gitu. Harusnya diapresiasi nggak sih? Ya itu pendapat aku sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang nggak tahu apa-apa tentang skincare. Ya menurut aku dia menyelamatkan, walaupun dia jual skincare, tapi kan dia tidak memburukkan skincare orang lain. Maksudnya, bukan memburukkan. Dia tidak mereview skincare orang lain yang ternyata itu buruk, dan dia tidak langsung menjual skincare-nya di saat itu juga, enggak. Ya gitu guys. Kalau kalian setuju komen ya guys, soalnya ini kayaknya udah melebar kemana-mana ya. Ini isi hati aku sebagai masyarakat ya. Kalau kalian setuju komen, kalau kalian merasa kurang setuju juga komen apa yang harus kita lakukan. Langkah strategis BPOM untuk mengatasi huru-hara skincare ini Pak. Karena saya pribadi aja jadi ragu-ragu nih kalau pakai skincare lokal, terus terang aja jadi bingung. Ada yang bilang katanya berbahaya, endorse satu produk tuh mereka bisa mendapatkan 100 sampai 150 juta. Nah artinya kalau udah nerima endorsement kan udah pasti nggak objek. Ini untuk Mas Uya ya. Saya ingin menanggapi dan ada 3 tanggapan terhadap video tadi. Aku tuh bingung dari semua aspirasi masyarakat kenapa itu yang dipilih. Padahal di sini tuh masyarakat udah tahu bahwa ada mafia skincare dan itu yang terpenting itu satu. Bayangin ya nama-namanya itu udah jelas gitu loh. 1 ada inisial HS, 2 inisial DRL, 3 dengan inisial Rahma, 4 DRG. Padahal itu kan ada indikasi mafianya. Kenapa nggak di situ dibahasnya itu loh? Dan masyarakat tuh sekarang meminta keadilan gitu loh. Reseller, orang-orang yang beli tuh minta keadilan gitu loh Mas Uya. Kenapa masih berkutat tentang huru-hara skincare? Ini tuh udah di akhir acara gitu loh. Kedua, kenapa ragu menggunakan produk lokal Mas Uya? Masyarakat tuh sangat terbantu dengan adanya influencer atau sosok seperti Dr. Ika, Doktif, ownernya Bening itu juga. Akhirnya kan masyarakat bisa bedain skincare mana yang ada HQ-nya, skincare mana yang ada Merkuroy. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya influencer. Kenapa Mas Uya ini seolah-olah mau menutup akses influencer dan para dokter yang mengedukasi gitu. Dan ketiga, influencer yang SKU-nya katanya 100 sampai 150 juta itu datanya dari mana gitu loh. Sosok itu siapa? Mas Uya kan bilang tidak objektif, itu kan menuduh ya. Semua lini pekerjaan itu ada yang nakal. Tapi masyarakat tuh tahu kok mana influencer yang bisa dipercaya, omongannya itu mana gitu loh. Jadi aku tuh sangat gak paham dengan Mas Uya kenapa dari semua aspirasi itu kenapa bahas yang ini gitu loh. Padahal sekarang kita tuh lagi berhadapan dengan mafia skincare sesungguhnya. Dan seolah-olah Mas Uya ini tuh melindungi mafia skincare itu. Seolah-olah menurut saya.